dari kita menuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore updater dimanapun berada. Ratusan warga Jampang Sukabumi yang tergabung dalam berbagai ormas seperti Paguyuban Jampang Tandang Makalang melakukan aksi blokade jalan dan bakar ban di wilayah Lengkong, teman-teman. Mereka memprotes kerusakan parah pada ruas jalan Provinsi Jampang Tengah ya atau Kiara 2. Poin protesnya adalah dari total 45 km ruas jalan, sekitar 11 km meliputi desa Lengkong, Cilangkap, dan Langkap Jaya masih dalam kondisi rusak parah dan terabaikan, teman-teman. Mereka menuntut kepastian perbaikan permanen yang sebelumnya dikabarkan ditunda atau dipending. Dan saya di sini akan menampilkan bagaimanakah kronologi dari aksi tersebut dan bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur. Nanti kita tanggapi lagi di akhir video, teman-teman. Silahkan. Dari kita menuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore updater dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di ruas jalan Jampang Tengah Kiara 2, dan saat ini dilakukan aksi warga Pajampangan. Berharap kepada rekan-rekan dikarenakan hari ini insya Allah yaitu kita sudah ada menuntut adanya perbaikan ruas jalan. Ini melakukan pembakaran tiup sampai Kiara 2. Ya, untuk itu saya mohon juga kepada rekan-rekan ya, update sementara lalin sempat yang terhenti. sudah terganggu fasilitasnya hari ini. Kita menuntut penyampaian insya Allah. Ya, update ini di ruas jalan Jampang Tengah Kiara 2. Ini ada pembakaran ban juga di tengah jalan, membuat harus sempat terhenti. Perbaiki infrastruktur yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, khususnya Cikembar sampai Kiara 2. Ya, kendaraan juga ini sempat terhenti ya. Ya, warga Pajampangan hari ini sore hari ini melakukan aksi menuntut perbaikan ruas jalan Jampang Tengah Kiara 2, tepatnya di Kecamatan Lengkong yang masih rusak sekitar 11 km. Izin Ketua, aksi sore hari ini seperti apa nih Ketua? Alhamdulillah, hari ini kita melakukan audiensi bersama dinas terkait, yaitu dari Dinas BMPR Provinsi dan Disub Provinsi. Dan hari ini masyarakat Pajampangan menuntut terjadinya rekonstruksi jalan dari mulai Cikembar Kiara 2, dan hari ini dilakukan aksi massa. Mungkin ada sedikit lah tadi penutupan akses. Mohon maaf juga kepada masyarakat yang terganggu perjalanannya. Mudah-mudahan hari ini tuntutan dari kami Paguyuban Jampang Tandang Makalangan dan Ormas Garis dan masyarakat semua yang ada di Kecamatan Lengkong, Pabuaran sampai Jampang Tengah, mudah-mudahan didengar oleh pemangku kebijakan. Terima kasih. Oke. Jadi tuntutannya apa saja, Pak Ketua? Pada prinsipnya tuntutannya hanya beberapa poin saja. Sebetulnya kita tidak muluk-muluk. Kita ingin segera secepatnya dengan adanya surat dari gubernur terkait pembangunan yang ada di Kiara 2 sampai Cikembar ini dipending, dikarenakan ada penyebab, itu adalah odol kendaraan yang MST, mobil dengan sumbu tinggi, hari ini menghambat, imbasnya kepada masyarakat. Tidak dibangunnya rekonstruksi perbaikan jalan Cikembar Kiara 2. Tapi hari ini mudah-mudahan dengan adanya audiensi dan aksi masyarakat hari ini bisa terrealisasi, dan betul-betul kita menuntut ada supremasi hukum dari dinas terkait, yaitu adalah Dinas Perhubungan, terhadap kendaraan-kendaraan yang overload ini. Oke, gitu. Terima kasih Pak Ketua sebagai koordinator lapangan ya. Siap. Ketua DPC juga Lengkong Jampang Tandang Makalang.
updater dimanapun berada, ini masih dilakukan evakuasi agar pengendara bisa lewat. Begini klarifikasi Kang Dedi terkait jalan di Sukabumi yang ditunda perbaikannya tahun ini sehingga warga kecewa dan memblokade jalan. Akan tetapi, Kang Dedi bukan tanpa alasan menunda perbaikan tersebut. Begini penjelasannya. Saya mengucapkan terima kasih pada akang-akang yang meluapkan kekecewaan dan kemarahan akibat jalan Jampang Tengah Kiara 2 dalam keadaan rusak. Dan saya tegaskan bahwa anggaran untuk alokasi jalan tersebut kami alihkan ke jalan-jalan provinsi lain di wilayah Kabupaten Sukabumi, sehingga ruas jalan yang lain tahun ini saya nyatakan 99% dalam keadaan baik setelah nanti proyeknya berjalan. Ruas jalan tersebut kami alihkan kenapa? Karena tiap hari dilewati truk-truk Toronton, Sumbu 3, overload. Sehingga kalau kami membangun jalan tersebut dengan nilai kontrak 68 miliar, tidak ada artinya sama dengan buang garam ke laut. Karena mungkin dalam waktu 5 bulan, 6 bulan akan hancur lagi. Sehingga solusinya kita ingin benahi dulu truk overloadnya, baru kita akan bangun jalannya. Warga Jampang lakukan protes atas kondisi jalan Provinsi Lengkong Kiara 2, yang kini kondisinya kian memprihatinkan. Jalan rusak dan debu yang menyesakan, kini menjadi makanan sehari-hari warga di sana. Warga menuding truk-truk besar dengan beban kendaraan yang melebihi kapasitas atau yang akrab kita sebut odol sebagai penyebab utamanya. Di sepanjang jalur Kiara 2 hingga Lengkong, aspal seolah tak lagi sanggup menahan beban raksasa yang lewat setiap harinya. Akibatnya, lubang-lubang maut menganga, mengancam keselamatan setiap pengendara yang melintas, terutama mereka yang menggantungkan hidup di jalanan ini untuk menggerakkan roda ekonomi. Pada prinsipnya tuntutannya hanya beberapa poin saja. Sebetulnya kita tidak muluk-muluk. Kita ingin segera secepatnya dengan adanya surat dari gubernur terkait pembangunan yang ada di Kiara 2 sampai Cikembar ini dipending dikarenakan ada penyebab, itu adalah odol. Mobil dengan sumbu tinggi hari ini menghambat, imbasnya kepada masyarakat. Tidak dibangunnya rekonstruksi perbaikan jalan Cikembar Kiara 2. Tapi hari ini mudah-mudahan dengan adanya audiensi dan aksi masyarakat hari ini bisa terrealisasi. Dan betul-betul kita menuntut ada supremasi hukum dari dinas terkait, yaitu adalah Dinas Perhubungan terhadap kendaraan-kendaraan yang overload ini. Oke teman-teman, Kang Deddy Mulyadi merespon itu dengan pendekatan logika pembangunan. Bukan hanya sekedar janji manis ya. Jadi masalah utamanya itu adalah truk odol yang melintas terus-terusan ya, dengan kapasitas yang sangat besar ya. Tentu perbaikan jalan mau berulang kali sebagus apapun, jika tidak ada pengkontrolan ya, itu tidak akan pernah terselesaikan masalah jalan rusak itu ya. Kan masalah utamanya adalah odol ya. KDM menegaskan bahwa musuh utama jalan Jampang bukan kurang aspal, tapi truk tambang dan industri yang muatannya jauh melampaui kapasitas jalan. Jadi memperbaiki jalan tanpa menertibkan truk odol itu sesuatu yang dianggap oleh Kang Deddy Mulyadi sia-sia. Dan Kang Deddy Mulyadi itu sangat geram ya kalau melihat truk-truk odol dengan bermuatan kapasitas yang sangat tinggi. Karena itu akan merusak jalan yang dibangun oleh Pemprov Jabar, teman-teman. Dan anggaran untuk memperbaiki jalan kan tidak murah ya. Tetapi jalan dirusak dengan truk-truk odol seperti ini, teman-teman. Dan Kang Deddy Mulyadi juga mengalihkan metode perbaikan dari aspal biasa ke beton. Inilah alasan kenapa Kang Deddy itu sempat menunda anggaran gitu. Karena perencanaannya itu diubah agar jalan lebih kuat dan tahan lama meskipun truk melintas gitu loh. Jadi nggak apa-apa lama teman-teman ya. Yang penting berkualitas dan tidak rusak-rusak lagi. Dan selain itu Kang Deddy juga harus memastikan bahwa
truk-truk odol yang sering melintas, yang bermuatan tinggi, melampaui kemampuan atau kapasitas jalan itu, ya harus ditertibkan gitu. Kang Deddy Mulyadi kan sangat geram ya dengan itu, truk-truk odol itu. Terus Kang Deddy Mulyadi akan menertibkan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di daerah-daerah situ ya. Kang Deddy Mulyadi meminta perusahaan-perusahaan yang menggunakan jalur tersebut ikut bertanggung jawab. Jika mereka merusak jalan publik, maka harus ada kontribusi atau pembatasan jam operasional yang ketat ya. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan Pemprov Jabar buang-buang anggaran demi memperbaiki jalanan yang rusak, tetapi setelah diperbaiki itu dirusak lagi oleh truk-truk odol, oleh perusahaan-perusahaan tambang yang tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan jalan itu. Apa kontribusi perusahaan itu gitu loh. Ya, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.